hari ini kita akan kembali memuji Tuhan dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak bersama Kak Puspa dan Kak Lia. Nah, adik-adik, gimana kabarnya? Sehat-sehat semua? Sehat dong. Sehat. Kalian sehat? Sehat. Nah, Kak Puspa juga sehat. Nah, adik-adik, sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, adik-adik sekarang semuanya bangkit berdiri. Kita akan memujikan lagu Dengar Hai Kawanku. Semuanya pasti tahu kan? Tahu dong. Oke, mari kita pujikan bersama-sama adik-adik. Lagi ya, dengan judul Hati-hati Tanganku Yang Kecil. Hati-hati tanganku yang kecil, hati-hati tanganku yang kecil. Bapa yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati tanganmu yang kecil, hati-hati kakimu yang kecil, hati-hati kakiku yang kecil. Bapa yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati kakiku yang kecil. Oke adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam ibadah lebih dalam lagi, kita akan berdoa yang dipimpin oleh Kalia. Kalia, silakan. Adik-adik sekarang lipat tangannya, tunduk kepala, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus atas kesempatan yang baik ini, di mana kami punya kesempatan untuk kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkatilah ibadah kami ini dari awal sampai berakhirnya nanti. Terima kasih Bapa. Amin. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kan kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya kita akan mengangkat satu pujian lagi dengan judul Firman-Mu Pelita. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai suruh pada jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan,
Beta dan Kak Lia. Nah, semuanya adik-adik duduk yang manis, duduk yang sopan, dan untuk Kak Beta sama Kak Lia, silakan. Selamat hari Minggu adik-adik. Nah, firman hari ini akan dibawakan oleh Kak Beta dan Kak Lia. Nah, jadi udah pada siapin Alkitabnya belum? Sudah dong, sudah ya. Nah, pembacaan hari ini terambil pada kitab Ulangan 30 ayat 1 sampai 6. Kita ulang lagi ya Kak. Ulangan 30 ayat 1 sampai 6. ayat 6. Tapi adik-adik, sebelum kita membaca nats Alkitab kita untuk pagi ini, kita berdoa dulu ya. Sekarang adik-adik lipat tangan, tunduk kepala, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat pagi yang indah ini dan kesempatan yang baik ini, di mana kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan untuk kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih. Nah, adik-adik, bagi adik-adik yang sudah bisa membaca, boleh dibaca di rumah. Bagi yang belum bisa membaca, boleh minta tolong orang rumah untuk Dibacakan. Kita langsung aja masuk ke dalam firman Tuhannya ya adik-adik. Nah, jadi pembacaan hari ini mau bercerita tentang Nabi Musa. Nah, masih pada ingat gak Nabi Musa? Ingat dong ya. Ya, Nabi yang mengeluarkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ke tanah Kanaan. Ya, ke tanah Kanaan. Nah, dalam perjalanan itu membutuhkan waktu berapa puluh tahun adik-adik? Masih ingat gak? Berapa ya? 40 tahunnya kali ya? Ya, kurang lebih 40 tahun. Lama sekali ya. Tapi dalam perjalanan itu Tuhan selalu menyertai mereka. Nah, penyertaan Tuhan antara lain apa? Coba adik-adik, ada yang ingat nggak? Misalnya pada saat pertama kali keluar dari bangsa Mesir. Nah, penyertaan Tuhan lewat Nabi Musa dan bangsa Israel itu apa? Ketika Nabi Musa membela Laut Merah. Nah, Ya. jadi adik-adik, pada saat bangsa Israel akan keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, mereka kan mau melewati Laut Teberau atau Laut Merah. Mereka tidak punya sampan, mereka tidak punya kapal. Jadi mereka minta tolong kepada Tuhan, dan kemudian melalui Musa Tuhan menunjukkan kuasanya. Kemudian Musa bisa membela Laut Teberau menjadi dua. Kemudian mereka bisa melewati laut tersebut. Ya, nah lalu apa lagi? Coba adik-adik ada ingat gak? Misalnya pada siang hari dan pada malam hari Allah Ayo. mengirimkan apa kepada bangsa Israel dan Nabi Musa? Ayo, Masih kalau ingat? siang hari Tuhan menurunkan tiang awan adik-adik Supaya tidak kepanasan ya. karena tahu kan kalau di gurun pasir itu ya, kalau siang itu sangat panas sekali. Ya. Dan jadi Tuhan menurunkan tiang awan, dan kemudian kalau malam hari di padang gurun itu sangat dingin sekali, sangat dingin. Sementara mereka tidak punya jaket, tidak punya selimut atau mungkin perlengkapan yang lainnya. Jadi Tuhan memberikan tiang api supaya untuk menghangatkan bangsa Israel. supaya nggak kedinginan lagi ya kali ya. Nah lalu apalagi kalau ada yang masih ingat, Tuhan memberikan bangsa Israel makanan dari surga. Masih ingat gak makanan dari surga itu apa? Apa namanya? Mana? Hebat, masih ingat loh kalian, hebat. Nah, namun dalam perjalanan itu kalian adik-adik ternyata Nabi Musa itu kan lama-lama kan jadi semakin tua, dan akhirnya Nabi Musa merasa bahwa dia nggak punya kemampuan, kayaknya sudah tidak bisa mengantarkan bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Sehingga dalam perjalanan itu beliau memperingatkan bangsa Israel untuk taat kepada Tuhan, karena adik-adik tahu, kalian tahu bahwa bangsa Israel ini kadang-kadang cenderung tidak taat kepada Tuhan. Nah, sebentar taat, sebentar tidak taat lagi. mereka tidak selalu menuruti perintah Tuhan, tidak setia, tidak dengan segenap hati menuruti firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa terus memperingatkan mereka untuk lebih taat lagi, lebih setia lagi kepada Tuhan. Nah, sekarang Kak Beta mau tanya kalian, kenapa sih kita
Tahu nggak? Ada yang tahu? Supaya apa? Segala sesuatunya dapat berjalan dengan lancar, Ya. dengan lebih baik. Bayangin aja ya adik-adik, misalnya nih, kalian kalau kita lagi ada di jalan misalnya, lalu kita mau bawa motor atau bawa mobil, mama papa gitu, terus nggak menuruti peraturan lalu lintas, kalau ada lampu merah, terus diterobos aja, kira-kira apa yang terjadi? Ayo, apa adik-adik? Kalau tidak menaati peraturan lalu lintas, apa yang terjadi kira-kira? Akan terjadi tabrakan karena lampu merah itu artinya berhenti Berhenti, kendaraan harus berhenti. Nah, kalau terus jalan pasti akan ada tabrakan. Nah, dulu pada zaman sebelum Nabi Musa juga ada nasi pertama loh, Kak, yang melakukan ketidaktaatan itu. Nah, siapa kira-kira kalian tahu? Tahu Bunda? Siapa? Kalau tidak salah Hawa ya. Ya Iya, enggak? Hawa ya. Adam dan Hawa ya. Jadi di dalam Taman Eden itu mereka diperbolehkan untuk memakan apa saja buah yang ada di Taman Eden, kecuali satu pohon terlarang yang tidak boleh dimakan buahnya. Nah, tapi pada akhirnya apa yang terjadi, Kak? Karena ketidaktaatan Hawa yang mengakibatkan mereka jatuh ke dalam dosa. Akhirnya mereka ambil buah itu, lalu Hawa memberikannya kepada Adam dan mereka berdua memakan buah terlarang itu. Pada akhirnya karena mereka tidak menaati peraturan, apa yang sudah dikatakan oleh Tuhan tidak ditaati, akhirnya apa yang terjadi? Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Ternyata kalau kita tidak mentaati peraturan itu, kita ada konsekuensinya ya adik-adik ya Kak. Ada dapat hukum, Pasti ada hukuman. Dan kalau kita tidak taat itu biasanya kita hidupnya tidak semulus yang akan kita kira. Misalnya kalau dalam hal belajar ya kalian, dalam hal belajar kalau mama dan papa nyuruh kita untuk belajar, banyak aturan di rumah. Misalnya tidak boleh main HP lama-lama, apalagi Kak aturan di rumah. tidak boleh menonton TV terlalu lama. Ya, lalu belajar aturan juga ya. Ya, Nah, belajar. Nah, kalau aturan-aturan itu kita tidak lakukan, itu akan berdampak tidak baik buat kita. Kalau keseringan nonton HP, nanti mata kita jadi sakit. Lalu apalagi Kak, kalau tidak belajar, bagaimana dengan nilai kita Kak? Pasti nggak bagus nilainya deh kalau nggak belajar. Nah, walaupun terkadang mungkin kita, mama papa banyak aturan ya di rumah, tapi aturan itu ada supaya melindungi kita dari hal-hal yang tidak baik, supaya masa depan kita lebih baik. Kenapa orang tua kasih aturan kepada kita? Karena orang tua sayang banget sama kita. Demikian juga dengan Tuhan juga mengasihi kita. Di dalam Alkitab itu isinya tuh banyak tentang aturan-aturan yang kalian ya. Tapi pada hakikatnya di dalam Alkitab tuh isinya tentang kasih Tuhan buat kita. Bagaimana kita bisa menjalani hidup ini sesuai dengan pedoman yang ada di dalam Alkitab, sehingga kita bisa hidup lebih baik lagi. Nah, mungkin itu aja ya kalian ya. Nah, Kak Beta sama kalian akan tutup dengan firman, dengan ayat yang terambil dari Lukas 11 ayat yang ke-28. Lukas 11 ayat ke-28. Kita baca bareng-bareng ya Kak ya. 1, 2, 3. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Nah, yang berbahagia mereka yang mendengarkan firman Allah dan mau memeliharanya, artinya mau melakukan dengan Tuhan. setia, dengan segenap hati. Kak Beta jadi ingat dulu kalian waktu kita masih sekolah minggu, Kak Beta sering banget kalau ada adik-adik yang ayo siapa yang mau doa, biasanya tangannya disimpan dalam-dalam, gak mau doa. Tapi kalau Kak Beta bilang ayo yang mau dapat hadiah bersih cepet-cepet. Nah, apakah itu dengan segenap hati Kak? Berarti tidak dengan segenap hati. Jadi kalau dengan segenap hati, kalau ada yang meminta kita untuk melayani, kita harus melakukannya dengan segenap hati kita, tanpa ada karena mau dikasih hadiah.
ya, atau tanpa ada paksaan. paksaan. Kita harus melakukannya dengan penuh Sukacita. Nah, demikian. Oke Tuhan. Sekarang kita akan tutup dalam doa ya kalian. Nah, yuk kita lipat tangan, tutup mata, bentuk kepala. Kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, karena pada saat ini Bapa kami telah mendengarkan firman. Tuhan Yesus, berkatilah kami supaya kami menjadi anak-anak yang taat, supaya kami menjadi anak-anak yang setia, mendengarkan firman-Mu dan mau melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Kalau terkadang kami tidak setia ya Tuhan, tolong bantu kami, ingatkan kami supaya kami bisa lebih setia lagi kepada-Mu ya Tuhan. Ingatkan kami betapa Engkau sangat mengasihi kami sehingga kami harus melakukan ketaatan ini, mendengarkan firman-Mu, lalu melakukan kebaikan kepada sesama dengan penuh sukacita. Ajarilah kami menjadi anak-anak pribadi yang penuh dengan kasih. Ya Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa untuk kedua orang tua kami ya Tuhan. Berkati mereka, jaga kesehatan mereka, jauhkan mereka dari partai yang jahat. Berkati mereka dalam pekerjaan, berkati mereka dalam kehidupan mereka, berkati mereka dalam mendidik dan membesarkan kami anak-anakmu supaya mereka dipenuhi dengan hikmat bijaksana, supaya dapat menuntun kami, supaya jadi anak-anak yang takut kepada Tuhan. Ya Allah Bapa yang berkata dalam kerajaan surga, saat ini juga kami mau berdoa untuk Bunda Elka. Tuhan Yesus, tolong berkati Bunda Elka, tolong sembuhkan Bunda Elka. Kami percaya dan tahu bahwa Engkau selalu menyayangi Bunda Elka dengan setiap pengobatan yang Bunda Elka lakukan. Tuhan tolong berkati supaya Bunda Elka itu sembuh. Kami percaya bahwa Engkau akan memberikan yang terbaik untuk Bunda Elka. Ya Tuhan, ini kami dengan doa kami yang akan kami alaskan, dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami di surga, Dikuduskanlah namamu, jadilah kehendak-Mu. Kami akan alaskan doa kami ini dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih adik-adik. Tuhan berkati. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang tadi dibawakan oleh Kak Beta sama Kalia. Sebagai tindakan kita untuk merespon firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu pujian, Tinggallah dalam Yesus. Kita pujikan bersama-sama ya adik-adik. Saatnya kita akan mengumpulkan persembahan kita. Tapi sebelumnya kita akan memujikan satu lagu lagi dengan judul Hidup Kita Yang Benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur.
mendoakan persembahan kita. Nah, semuanya adik-adiknya lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, dan kita akan berdoa persembahan yang dipimpin oleh Kak Det. Untuk Kak Det, siapa? Adik-adik, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapak yang terkasih, saat ini ya Tuhan, kami bersyukur karena kami boleh memberikan persembahan. Kami tahu ya Tuhan, bahwa persembahan yang kami berikan tidak banyak ya Tuhan, tapi kiranya persembahan ini dapat menjadi berkat untuk orang lain, dapat berguna bagi pelayanan kasih-Mu. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik, kita tadi sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita pulang dan melanjutkan segala aktivitas kita akan angkat satu pujian. Lagunya Jalan Serta Yesus. Mari kita pujikan adik-adik. Oke adik-adik, kita akan berdoa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepala. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Terima kasih kalau pada pagi hari ini kami masih bisa datang berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam ibadah dalam ibadah pelayanan anak Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu, ajar kami menjadi anak-anak-Mu yang taat dan setia kepada Tuhan. Ajar kami menjadi anak-Mu yang dengar-dengaran, dan ajar kami menjadi anak-Mu yang selalu melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami akan melanjutkan segala aktivitas kami, rutinitas kami Tuhan. Walaupun kami lebih banyak menghabiskannya di dalam rumah Tuhan, tapi kiranya Kau selalu tutup bungkus kami dengan kuasa dalam Tuhan. Dan saat kami berada di luar rumah juga Tuhan, kiranya Kau juga yang tutup bungkus Tuhan. Pandemi masih ada sampai sekarang Tuhan, mungkin itu masih membuat gerak kami terbatas. Segala kegiatan kami terbatas Tuhan. Kami lebih takut melakukan apa-apa ya Tuhan karena adanya pandemi. Tapi kami percaya bahwa penyertaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Tuhan tidak akan pernah mengingkari janjinya untuk tetap selalu menjaga anak-anak-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Dan kami juga akan melanjutkan aktivitas kami, apapun itu Tuhan, dan kami juga mungkin akan istirahat. Kiranya Kau yang selalu melindungi kami. Kumpulkan kami minggu depan Tuhan dalam ibadah ini Tuhan, sehingga kami dapat bersama-sama memuji dan memuliakan. Kami serahkan hari ini kehidupan kami, aktivitas kami, rutinitas kami hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita ini, Kak Lia sama Kak Puspa tidak akan lupa untuk mengingatkan adik-adik kalau keluar rumah jangan lupa untuk pakai masker.
bukan kebetulan, tapi kemudian kalau keluar rumah jangan lupa juga saat tiba di tempat tujuan jangan lupa untuk Cuci tangan, makan makanan bergizi, dan juga jangan lupa untuk berdoa dan selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, adik-adik sama Kak Puspa juga mengingatkan, ini kan sudah mau dekat Idul Fitri. Mungkin keadaan masih rame nih, banyak kerumunan. Nah, kalau adik-adik misalnya nggak ada yang penting-penting banget, nggak usah keluar rumah. Jauhin kerumunan adik-adik dan selalu jaga jarak dan istirahat yang cukup, itu yang paling penting. Jangan bergadang ya adik-adik, jangan keluyuran. Nah, Kak Puspa juga sama kan ya, mau mengingatkan adik-adik bahwa minggu depan, nah ini terkhusus buat kakak-kakak yang kelas 4, 5, dan 6, bahwa minggu depan kita akan mulai uji coba untuk ibadah pelayanan anak atau sekolah minggu tatap muka, tapi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Nah, untuk adik-adik yang kelas 4, 5, dan 6 boleh datang sekolah minggu seperti biasa hari Minggu jam 7:30 ya, 7:30 di gedung gereja. Nah, tapi Kak Puspa mau tetap mengingatkan dan pelayan yang lain juga ya adik-adik, pakai masker ya. Pokoknya cuci tangan dari rumah, pokoknya dalam keadaan yang bersih ya adik-adik. Dan kalau ada adik-adik kelas 4, kelas 5, kelas 6 yang mau datang ibadah, tapi kalau lagi gak enak badan, mending di rumah aja ya. Jangan pergi ke gereja, jangan dipaksakan pergi ke gereja ya adik. Mending istirahat di rumah atau ikut ibadah dari rumah. Dan untuk adik-adik yang kelas TK, kelas kecil, gak usah khawatir, karena ibadahnya live, jadi adik-adik yang lain bisa mengikuti dari rumah ya. Nah, mudah-mudahan apa yang kita coba berhasil, sehingga kita bisa bilangnya, ibadah kita bisa tetap berjalan ya, walaupun masih dengan kondisi yang seperti ini serba terbatas adik-adik. Mudah-mudahan itu tidak mengurangi sukacita adik-adik untuk selalu datang beribadah. Oke? Oke, kalau gitu selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus berkatin.